Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Karturia Jemaat Bukit Kasih Gerean Permai, wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 25 sampai 31 Mei 2025 yang terambil dalam Sefanya 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20 dengan tema bulanan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah, dan tema mingguan Tuhan Allah pahlawan yang memberi kemenangan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih kepadamu di mana Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini, itu semua karena berkat kasih sayang. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau kuasai hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah saat ini karena kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Dengan tema janji keselamatan. Sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai Ethiopia, orang-orang yang menyembah aku, umatku yang terserak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu, karena segala pemberontakan yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan dari tengah-tengahmu orang-orangmu yang bermegah dalam kecongkakan. Engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang hina, dina, dan rendah hati, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Sisa Israel itu tidak akan melakukan kelaliman. Mereka tidak akan berbicara bohong, dan dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sungguh, mereka akan seperti domba yang merumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Bersorak-soraklah, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu. Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan, Raja Israel, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab
aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaan di depan matamu sendiri. Firman Tuhan. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Dan dalam tema mingguan, Tuhan Allah pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam Sefanya pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Alasan pemilihan tema. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Mereka memiliki kesamaan sifat seperti gagah berani, perkasa, kuat, rela berkorban, dan sedia menolong orang yang kesulitan serta membebaskan manusia dari permasalahan. Mereka adalah orang-orang yang membawa masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah. Ada yang memandang para pahlawan adalah mereka yang mati di tengah perang, tetapi juga ada yang memandang orang tua, pendeta, dan guru juga pahlawan. Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ada juga yang membayangkan pahlawan seperti dalam film-film, misalnya film Batman, Wonder Woman, Superman, dan lain sebagainya. Tidak jarang mereka menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai idola. Gereja perlu mengingatkan bagaimana mengambil segi positif dari pahlawan yang nyata. Walaupun mengidolakan para pahlawan, tetapi tidak melupakan iman Kristen. Semua orang percaya harus diingatkan tentang kuasa Tuhan Allah yang dahsyat, yang abadi, dan kuasa kasih Tuhan Allah yang tak terbatas. Tuhan Allah yang berperang bersama dengan orang percaya dalam menghadapi musuh dan berbagai tantangan serta persoalan hidup. Oleh karena itu, orang percaya harus mengidolakan Tuhan Allah sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam perjuangan hidup beriman. Pada minggu ini, perenungan firman Tuhan di bawah tema Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kitab Sefanya merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok nabi-nabi kecil pada Perjanjian Lama. Nama Sefanya berarti Tuhan telah menyembunyikan atau Tuhan dari kegelapan. Kitab Sefanya ditulis oleh Sefanya, anak Usi, dan cucu buyut Hizkia. Ia bernubuat pada masa pemerintahan Yosia 641 sampai 610 sebelum Masehi, Raja Yehuda, dan hidup sesaman dengan Yeremia. Sefanya menggambarkan dengan sangat jelas bahwa terdapat praktik keagamaan yang diwarnai dengan penyembahan berhala dan sinkretisme. Ia menyampaikan pewartaannya untuk para pembesar dan pemuka keagamaan di Yerusalem. Mereka akan mengalami penghakiman dari Tuhan. Namun di sisi lain, Sefanya juga mewartakan bahwa ada janji keselamatan bagi mereka yang mau bertobat dan mengakui
kesalahannya. Sefanya 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20 menceritakan tentang Nabi Sefanya yang diutus untuk memberitakan janji keselamatan bagi umatnya. Kasih Allah yang besar melebihi murkanya kepada umat Israel dan bangsa-bangsa lain. Nubuat Sefanya bukan hanya tentang penghukuman atas dosa Yerusalem, tetapi juga tentang Allah yang menjadi pahlawan dan membaharui kehidupan mereka. Dalam ayat 9, Nabi menubuatkan bahwa bangsa yang dahulunya najis bibir, maka bibirnya akan dibersihkan. Kata bangsa-bangsa adalah terjemahan dari kata Amim, yang seharusnya merujuk pada bangsa Israel. Namun dalam teks ini juga dapat merujuk kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa mengucapkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata kasar, palsu, dan penuh kebohongan, tetapi tutur kata dengan isi perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka akan memanggil nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan bahu-membahu. Bahu-membahu artinya menanggung, memikul bersama. Dan dalam ayat 10, bangsa Israel dan keturunan mereka yang terserak-serak terusir dari hadapan Allah, pergi sampai ke daerah Mesir, yaitu sampai di seberang sungai-sungai negeri Ethiopia. Pada masa itu, Ethiopia dipandang sebagai negeri yang paling jauh. Umat yang terserak-serak akhirnya bersatu dan kembali kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya. Mereka ingat kepada Tuhan, memuja Tuhan, dan ingat kewajiban Tuhan. Dan dalam ayat 11, orang yang kembali datang beribadah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan telah melalui proses pemurnian. Pertobatan terjadi dan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Tuhan yang sepatutnya mendapat aib telah diampuni. Engkau tidak akan mendapat malu. Artinya, engkau tidak akan lagi melakukan hal memalukan seperti dahulu kau lakukan. Tuhan Allah telah menyucikan dan memperdamaikan umatnya dengan Dia serta menjaga umatnya dari sikap congkak. Tuhan tidak menyukai sikap bermegah mereka yang masih ria congkak, dan Dia akan menyingkirkan dari tengah umat. Sementara umat Tuhan tidak akan lagi meninggikan diri di gunung Tuhan yang kudus. Gunung Tuhan menunjuk kepada tempat umat Tuhan beribadah, tempat mempersembahkan korban, tempat Tuhan berdiam, dan pusat penyembahan. Dan dalam ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13, umat yang tersisa disebut umat yang rendah hati dan lemah, serta mencari perlindungan pada nama Tuhan. Rendah hati dalam bahasa Ibrani ani, artinya tertindas, sengsara, miskin, rendah hati, lemah lembut, menderita. Lemah lembut dalam bahasa Ibrani dal, artinya miskin, kecil, hina, kian lemah, merana, melarat, tertindas, tidak memiliki kuasa, tidak dianggap, ditolak. Sisa Israel yang dimaksud dalam bagian ini adalah mereka yang akan kembali dari pembuangan di Babel. Mereka ini bukan hanya menyerukan nama Tuhan, tetapi juga akan mencari perlindungan pada Tuhan, dan bukan pada ilah-ilah asing.
Mereka akan diberkati dengan kemurnian, baik dalam perkataan maupun tindakan. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Keadilan dan kejujuran akan memerintah dan memimpin mereka, walaupun hal ini membuat mereka tidak akan mendapatkan berbagai keuntungan duniawi. Mereka tidak akan mengucapkan dusta dengan terus terang, tetapi dalam mulut siapapun di antara mereka tidak akan terdapat lidah penipu, tidak akan bercabang mulut, tidak akan ada perkataan yang mendua keluar dari mulut mereka. Mereka akan diberkati dengan damai sejahtera. Bagaikan domba di padang penggembalaan Allah, mereka akan makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Mereka sendiri tidak akan merasa takut karena Tuhan siap menolong umatnya yang lemah dan tidak berdaya. Dan dalam ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16, umat atau penduduk Yerusalem dipanggil untuk bersorak-sorak dan bersukaria atas disingkirkannya hukuman, ditebasnya musuh dan Tuhan. Raja Israel ada di antara mereka. Umat juga diajak untuk tidak usah takut kepada malapetaka yang menjadi ancaman, yaitu kemurkaan, kesusahan, kebinasaan, dan kegelapan karena dosa, kecongkakan, dan penyembahan berhala, sebab Tuhan telah menyingkirkannya. Dan dalam ayat 17 sampai 18a menyatakan alasan umat untuk bergembira, yaitu karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah umatnya. Di sini Tuhan disebut sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kata Ibrani yang digunakan adalah Gibor Yosia. Kata Gibor berarti pahlawan, pejuang, pengawal. Dan kata Yosia artinya menyelamatkan, melepaskan, menolong. Jadi Tuhan bertindak untuk menolong, menyelamatkan, membela umatnya dari musuh-musuh dan memberi kemenangan serta membarui umatnya dalam kasihnya. Maka umat diajak bersorak-sorak dan bersukacita seperti pada waktu pertemuan raya. Kesukacitaan dan keselamatan tidak hanya meliputi suasana hati, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak ada musuh yang bisa mengganggu ketenangan umatnya. Tidak ada kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang menindas. Kesukacitaan umat menjadi kesukacitaan Allah juga. Allah ikut bersukacita dan bersorak-sorai karena kegirangan yang dialami umatnya. Dan dalam ayat 18b hingga ayatnya yang ke-20 memberi penegasan tentang karya pembaruan yang akan dikerjakan Tuhan Allah bagi umatnya. Allah bertindak menyelamatkan umat dari penindasan, menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan Allah mengubah keadaan Israel dari yang semula dipermalukan menjadi kepujian dan kenamaan. Nama Israel dipulihkan di depan mata segala bangsa. Dalam bagian ini ada 3 kali disebutkan pada waktu itu dalam ayat 19 dan ayat 20. Ini merupakan nubuat tentang karya pembaruan
yang akan dikerjakan Tuhan Allah kepada umat yang dibawa ke pembuangan. Makna dan implikasi firman. Pertama, setiap orang, setiap keluarga maupun suatu bangsa pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Namun dalam proses penghukuman Tuhan Allah terjadi penyesalan yang melahirkan pertobatan. Pertobatan melahirkan kehidupan yang tidak sombong, tidak berbohong, tidak menipu, tidak berbuat kelaliman, tetapi rendah hati. Maka kehidupan orang yang bertobat diubahkan dari mendapat malu kepada kehidupan yang dimuliakan Tuhan Allah. Dan kedua, cara hidup orang yang telah dipanggil kembali kepada Tuhan Allah senantiasa menjaga perkataan agar tidak berbicara sembrono tanpa dipikirkan dampaknya, melainkan ucapan-ucapan yang bersih, terhormat, dan menjadi berkat. Dan ketiga, dari semua permasalahan hidup orang percaya, Tuhan Allah menjadi pembela, penyelamat yang melepaskan dan membebaskan dari hukuman serta malapetaka. Tuhan Allah, pahlawan perkasa yang memberi kemenangan dan keselamatan. Dan keempat, Tuhan Allah bersukacita dan bersorak-sorak sehingga orang percaya diajak untuk tidak takut dan tidak lemah lesu, tetapi bersorak-sorai. Dan kelima, Tuhan Allah membarui dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus yang mengubahkan dan menyelamatkan. Demikianlah kita telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu, di mana atas kasih dan penyertaan-Mu. Dan di malam hari ini dan saat ini kami boleh membaca Alkitab serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu saat ini boleh menerangi perjalanan kehidupan kami, dan itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau selalu bersama-sama dengan kehidupan kami dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami, sehingga itu semua boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.